dengan topik pembahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama, pengertian produktivitas, yang kedua, jenis-jenis produktivitas, yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, dan yang keempat, pengukuran produktivitas ekosistem. Kita masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu pengertian produktivitas. Produktivitas merupakan parameter ekologi yang sangat penting. Jika produktivitas pada suatu ekologi hanya berubah sedikit dalam jangka waktu yang lama, maka hal ini menandakan kondisi lingkungan yang stabil. Tetapi, jika terjadi perubahan yang drastis, maka menunjukkan telah terjadi perubahan lingkungan yang nyata, atau terjadi perubahan yang penting dalam interaksi di antara organisme-organisme yang menyusun ekosistem. Kita masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu pengertian produktivitas. Produktivitas merupakan parameter ekologi yang sangat penting. Jika produktivitas pada suatu ekologi hanya berubah sedikit dalam jangka waktu yang lama, maka hal ini menandakan kondisi lingkungan yang stabil. Tetapi, jika terjadi perubahan yang drastis, maka menunjukkan telah terjadi perubahan lingkungan yang nyata, atau terjadi Produktivitas primer terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu produktivitas primer bersih. Produktivitas primer bersih sendiri adalah laju di mana energi cahaya disimpan oleh kegiatan fotosintesis atau tomosintesis organisme-organisme produsen dalam bentuk senyawa-senyawa organik yang dapat digunakan sebagai bahan pangan, yang dimana dapat dirumuskan dengan NNP atau GPP kurang R, di mana NPP sama dengan produktivitas primer bersih dan GPP sama dengan produktivitas primer kotor dan R sama dengan respirasi. Produktivitas primer terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu produktivitas primer bersih. Produktivitas primer bersih sendiri adalah laju di mana energi cahaya disimpan oleh kegiatan fotosintesis atau tomosintesis organisme-organisme produsen dalam bentuk senyawa-senyawa organik yang dapat digunakan sebagai bahan pangan, yang dimana dapat dirumuskan dengan NNP atau GPP kurang R, di mana NPP sama dengan produktivitas primer bersih dan GPP sama dengan produktivitas primer kotor dan R sama dengan respirasi. Yang berikut ini adalah produktivitas yang kedua, yaitu produktivitas sekunder. Produktivitas sekunder sendiri adalah penggunaan energi pada hewan dan mikroba. Produktivitas sekunder merupakan laju penambat energi yang dilakukan oleh konsumen. Pada produktivitas sekunder ini tidak dibedakan atas produktivitas kasat dan bersih. Produktivitas sekunder pada dasarnya adalah asimilasi pada tingkat konsumen yang dapat dirumuskan dengan EI sama dengan ENP tambah EP, atau EI sendiri adalah pemasukan energi dalam bentuk pemasukan makanan, dan ENP adalah energi yang digunakan dalam membangun jaringan tubuh, dan EP adalah mewakili produktivitas sekunder. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya produktivitas seperti pencahayaan dan suhu, kelembapan air, nutrisi, dan gas karbon dioksida, itu yang mempengaruhi terjadinya pengaruh pada produktivitas sendiri. Yang berikut yaitu kita masuk pada pengukuran produktivitas ekosistem. Pengukuran produktivitas yang sering dilakukan berdasarkan kuantitas tidak langsung, antara lain dengan mengukur jumlah senyawa yang dihasilkan, bahan mentah yang diperlukan, dan hasil sampel yang diperlukan. Yang ketiga yaitu metode karbon dioksida, dan yang keempat metode pH. Metode ini digunakan pada ekosistem perairan. Metode ini baik dilakukan di laboratorium karena mudah dikontrol. Yang kelima yaitu pengukuran berkurangnya bahan mentah. Metode ini baik dilakukan pada ekosistem perairan. Metode ini mengukur produksi bersih komunitas. Yang keenam yaitu metode radioaktif. Metode ini digunakan untuk mengukur produktivitas bersih. Dan yang ketujuh yaitu metode klorofil. Metode ini berdasarkan pada kandungan klorofil pada area dalam suatu komunitas. Metode ini digunakan untuk mengukur produktivitas kotor.